akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tahun yang baru, tahun 2022. Kita akan penuh syukur memasuki kehidupan tahun 2022 ini dengan penuh harapan dan juga bagaimana kita menikmati kehidupan di dalam tuntunan tangan Tuhan supaya kita bisa punya kemerdekaan, tidak dikuasai dosa, tidak dikuasai kejahatan, tapi betul-betul hidup di dalam roh Tuhan. Mari kita bersama akan membaca firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 1-6. Galatia pasal 5 ayat 1-6. Kita akan bersama mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa kami boleh melewati tahun 2021 dan sekarang kami boleh memasuki tahun 2022. Segala kepahitan, segala kedukaan, segala kesedihan di tahun lalu janganlah membayangi kehidupan kami. Tapi biarlah sekarang kami boleh memasuki kehidupan dengan merdeka di dalam Kristus, penuh dengan sukacita, harapan, kebaikan yang Tuhan curahkan di tahun yang baru ini. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya lewat firman Tuhan iman kami semakin disegarkan dan pengharapan kami semakin dikuatkan. Sukacita kami juga menjadi semakin penuh, boleh menjalani kehidupan hari lepas sehari. Kiranya topangan-Mu senantiasa menghibur kami. Berfirmanlah dan berkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada dua orang bapak yang sedang berbincang-bincang pola kehidupan membesarkan anak-anak. Rupanya dua anak mereka itu sudah mulai remaja. Yang satu mengatakan, karena sudah mulai remaja, maka aku membiarkan anak itu bertumbuh dalam pikiran, bertumbuh dalam kehendak dan keberanian. Jadi aku mencoba untuk tidak melarang. Aku biarkan saja selama anak itu berada di jalan yang benar menurut aku. Kadang-kadang mungkin pola pikirku tidak sama dengan anak itu. Tapi kalau itu belum berbahaya, aku coba diamkan. Ya, aku ingin anakku itu punya kepribadian, bisa berpikir sendiri mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang boleh diteruskan, mana yang tidak boleh. Nah, bapak yang satunya kaget, waduh,
kok polanya seperti itu ya? Menurut aku kok sangat berbahaya. Memang anak-anak harus bertumbuh dalam pikiran, keberanian, mengungkapkan pikiran melalui kata-kata, menunjukkan perilaku yang baik, itu harus bertumbuh, memang betul. Dia harus lebih mandiri, apalagi setelah memasuki remaja dan pemuda, kelak akan menjadi orang dewasa yang mandiri. Tetapi aku tetap tidak terlalu setuju kalau tidak ada peneguran. Sebab peneguran itu baik ya. Oleh karena itu aku mendidik anakku itu juga dengan pola memberi kebebasan, namun ada kedisiplinan rohani. Nah, kedisiplinan rohani inilah yang akan memagari anak-anakku bertumbuh berkembang tetapi tidak liar, tidak semau-maunya sendiri. Lalu teman yang satu mengatakan, enggak perlu. Tumbuh rohani itu nanti kalau dia sudah sadar, enggak usah dipaksa-paksa, dia akan tumbuh sendiri. Dan itu lebih baik karena imannya pasti lebih kuat karena kesadarannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang ini dua pola pikir yang menarik ya. Dua-dua sama-sama meyakini pikirannya. Kali ini kita mau membaca firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana hidup dalam kemerdekaan Kristus, yaitu ternyata di dalam pimpinan Roh Kristus yang penuh dengan hikmat, kekudusan, dan kebenaran. Dan oleh karena itu saya lebih setuju dengan pendapat Bapak yang kedua, bahwa dalam rangka menjalani kehidupan, apakah itu anak remaja yang sedang bertumbuh, pemuda, dewasa, ataupun lansia, kita harus bertumbuh terus-menerus di dalam iman, bertumbuh dalam pola pikir, bertumbuh dalam perilaku, tutur kata, tetapi dalam disiplin rohani. Jadi artinya kita punya kemerdekaan di dalam Kristus untuk melakukan kebenaran, bukan liar, melainkan ada jalur yang harus ditempuh seturut dengan pimpinan roh, yaitu Roh Kristus. Nah, inilah yang dikatakan dalam surat Galatia pasal 5, yaitu bahwa kita itu diberi kemerdekaan, tapi bukan untuk berdosa lagi. Jadi, apa yang dikatakan firman Tuhan sangat menarik. Di tahun yang baru ini, mari kita mencoba mempraktikkan firman Tuhan, mengalami pertumbuhan iman, saudara-saudara. Kalau tahun lalu itu banyak kepedihan karena kehilangan kekasih hati, atau kehilangan pekerjaan, atau kita sakit yang cukup parah tetapi boleh disembuhkan, itu mencoba untuk membangun iman kita lebih percaya, lebih bersyukur lagi kepada Tuhan, karena kita boleh melewati semua problema itu. Meskipun tentunya tidak selesai langsung bersuka cita gitu, enggak. Tetapi lewat waktu kita boleh merasakan kekuatan Tuhan yang membangun iman kita. Ya, tetap percaya di tengah segala pergumulan. Nah, ini tidak boleh dihalangi oleh perasaan takut atau ragu-ragu akan kasih Kristus. Itu orang yang tidak merdeka. Itu orang yang tidak mendisiplin diri dalam hidup dengan roh. Orang yang mendisiplin diri hidup dalam roh, rajin menekuni pembacaan firman, imannya bertumbuh, dia punya kemerdekaan untuk mengusir segala rasa takut, rasa marah, rasa benci, rasa tidak suka kepada kehidupan ini atau kepada seseorang. Itu akan terkikis. Tahun yang sudah lewat, jangan kita ingat-ingat segala kepahitannya. Ya. Nah, itu pertumbuhan iman berdasarkan pimpinan roh. Yang kedua, bertumbuh, berkembang. Ya, kita harus tumbuh, kembang, tetapi tetap dalam disiplin melalui perilaku. Nah, kalau iman kita bertumbuh, maka pikiran kita juga akan berkembang. Dan kalau pikiran kita berkembang tidak buntu, perilaku kita juga akan menunjukkan orang-orang yang hidupnya penuh dengan semangat, penuh dengan harapan dan sukacita baru. Nah, jadi pikirannya tuh enggak sedih terus, takut terus, atau pikirannya tuh yang jelek-jelek terus. Nah, ini orang yang tidak bertumbuh dan berkembang. Apakah ada orang semacam itu? Ada, ini orang pesimis ya. Lihat segala sesuatu tidak dengan kekuatan roh Tuhan, tetapi dengan ketakutan dirinya. Dan oleh karena itu perilakunya tidak akan berubah tahun demi tahun berganti. Dia terus sembahyang, dia terus berdoa, berharap, tapi kalau imannya tidak bertumbuh, pikirannya tidak berkembang, perilakunya tidak juga menunjukkan sikap hidup baik, bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada kemerdekaan Kristus. Nah, tahun ini mari kita awali dengan pikiran-pikiran baru, pikiran yang menyenangkan, pikiran yang membangun, pikiran yang memberikan harapan, dan pikiran yang bersemangat.
Ya, jadi positif, jangan kita selalu hidup di dalam kepesimisan, tetapi kita belajar menghadirkan Kristus yang membangun dengan kekuatan kasih-Nya, tapi juga disiplin di dalam roh. Jadi kembali, ya, imannya didisiplin dulu, rajin menekuni firman Tuhan, bukan cuma sekali-sekali, kalau ingat itu tidak disiplin. Tapi orang yang disiplin merenungkan firman, memuji Tuhan, berdoa, komunikasi dengan Tuhan rutin, itu akan membuat pikirannya terbuka, lalu ditunjukkan juga dalam sikap dan perilaku. Kadang-kadang kalau kita tidak disiplin dalam rohani, perilaku kita juga tidak menunjukkan perilaku yang baik. Mudah tersinggung, mudah marah, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, beda paham itu bisa terjadi, tetapi tidak harus diselesaikan dengan ketegasan dalam arti marah. Disiplin itu belum tentu atau tidak harus diwujudkan dalam amarah, tetapi disiplin adalah ketaatan yang terus-menerus yang menuju pembangunan rohani, pembangunan tubuh jasmani. Dan itu yang hendaknya menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu apa yang dikatakan firman Tuhan sangat menarik. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan dalam kuasa dosa, dalam kuasa kemalasan, dalam kuasa ketakutan, dalam kuasa kebencian, jangan. Kita harus bertumbuh dan berkembang. Bukan kita nunggu saja gitu, enggak ya. Jadi pasif sekali. Ya pokoknya saya nunggu perintah Tuhan. Lah perintah Tuhan itu bisa dicari dan harus dikerjakan dengan aktif. Bukan cuma duduk ngelamun, enggak mungkin itu bisa. Nah, jadi pikiran kita harus bertumbuh, berkembang melalui perilaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemarin dulu itu saya dikirimi makanan yang saya baru rasa gitu ya. Kok yo ada, ternyata itu hasil dari seorang ibu yang mencoba berjualan dengan modifikasi baru. Tapi ya lumayan enak. Biasanya kan kalau yang namanya arem-arem itu kan isinya sambal goreng, ada yang kadang-kadang abon gitu ya. Nah kali ini ibu itu tidak memasukkan sambal goreng ati atau abon atau sambal goreng mie, tetapi dia mencoba untuk memasak pakai bumbu kelapa. Jadi ada semacam kelapanya yang dimasak seperti serundeng, tapi juga ada dagingnya, ada pedesnya, ya enak lah gitu ya. Nah saya bilang, saya kok baru tahu ya ada arem-arem isinya bukan abon tapi serundeng gitu ya, semacam serundeng, tapi bukan serundeng juga, entah apalah namanya, saya nggak ngerti itu. Ya. Tapi di situ enak, jadi ada sesuatu yang dia modifikasi. Dan kemudian saya tanya, ini sudah laku? Lumayan Bu. Saya coba untuk sesuatu yang lain, tetapi tidak menyimpang dari pakemnya katanya gitu ya. Saya nggak tahu pakem arem-arem itu apa, tapi ya itu adanya begitu. Dan kemudian dia mencoba untuk menitipkan makanan itu. Ternyata ketika Natal kemarin itu pesanannya banyak sekali. Sampai awal tahun ini, dia bilang sampai pertengahan Januari ini masih banyak sekali pesanan saya. Mungkin orang masih kaget-kaget, tapi ya betulan lah saya dapat rezeki, dia bersyukur sekali. Lalu setelah itu saya tanya, saya teruskan. Sebetulnya ini saya kerjakan dalam rangka bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan Natal. Tapi kemudian ya kalau ini jadi berkat ya sudah saya lakukan. Lalu saya tanya, kamu dapat ide dari mana? Ya saya berdoa, saya minta tolong Tuhan, apa yang bisa saya lakukan sebagai sesuatu kekuatan baru. Saya mau tidak dalam ketakutan menjalani kehidupan ini. Pikiran saya harus berkembang, iman saya harus bertumbuh, perilaku saya juga harus berkembang menjadi lebih baik. Nah oleh karena itu daripada saya duduk ngelamun sambil ngomelin suami, ngomelin anak-anak, saya cari kesibukan, saya cari pekerjaan. Tetapi hasilnya sangat positif. Sekarang saya lebih banyak sukacita. Apa nggak repot Bu jualan? Oh repot. Tapi ya gembira karena ada hasil. Bahkan sekarang anak-anak saya itu juga tidak terlalu main game terus, karena saya minta tolong untuk dia bantu, dan ternyata anak-anak suka bantu. Karena ya memang mulanya saya pancing dengan upah.
Ya, kalau kamu bisa bantu sekian bungkus, saya upah sekian, nah itu ditabung, nanti kamu bisa beli pulsa sendiri dan sebagainya. Semangat dia. Tapi lama-lama pulsanya lupa dibeli karena dia rajin cari uangnya. Ya, dia katakan, enggak, saya nggak mau beli pulsa, saya pengen beli ini, saya pengen beli ini, dan saya tahu bahwa saya punya uang saku lagi. Gembira lagi anak-anak ini. Saudara, ini pertumbuhan iman. Ya, mendisiplin iman, menjadikan pikiran terbuka. Lalu ditunjukkan lewat perilaku. Anak-anak juga punya kedisiplinan iman yang dididik oleh orang tuanya. Mereka harus terus bersandar, mereka harus terus cari firman, lalu pertumbuhan itulah yang mengendalikan hidup mereka. Mereka katakan bahwa memang Natal kemarin walaupun sembunyi-sembunyi, ada juga teman-temannya yang ya katakanlah mabuk-mabukan ya, gembira dalam mabuk-mabukan atau sampai mabuk. Tapi mereka katakan itu tidak bertumbuh dalam iman. Nggak betul cara nyambut Yesus kayak begitu, nggak betul. Oleh karena itu kami tidak mau, kami ingin bertumbuh bersama dengan bayi Yesus. Nah, bayi Yesus yang sudah lahir ini, biarlah dia menjadi kekuatan saudara, memimpin saudara, menjalani kehidupan di tahun yang baru. Ya. Merdekalah dalam Kristus, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami mendisiplin iman kami. Sebab dengan disiplin iman, maka kami akan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pola pikir, bertumbuh dalam perilaku dan tutur kata. Dan itulah yang menjadikan kami boleh bersuka cita menikmati kehidupan sepanjang tahun 2022 yang Tuhan karuniakan ini. Jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan kami dari segala kejahatan, tetapi limpahi kami dengan berkat kasih Tuhan. Kedisiplinan yang kami jalani, kuatkanlah supaya roh Tuhan juga menopang kami, supaya kami senantiasa disiplin, bahkan lebih disiplin dari tahun lalu. Supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, pembawa sukacita, pembawa kemerdekaan yang mengarahkan pada kebaikan dan kebenaran. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai